Seekor ular hijau yang telah berkembang diam-diam selama 1000 tahun demi berubah menjadi naga dan mencapai keabadian. Ia bahkan meminta kakekku, seorang ahli Feng Shui, untuk meramalnya. Ia berkata jika kakekku setuju, ia akan memberikan kakekku kesenangan duniawi. Dan juga mengabulkan satu permintaan kakekku. Kakekku, melihat ia masih menawan, setuju dalam 1 hari. 3 hari kemudian, ular hijau itu keluar sambil berpegangan pada kusen pintu. Tidak ada yang tahu bagaimana kakekku meramalkannya. Namun, 7 hari kemudian, ular hijau itu benar-benar melewati kesengsaraan petir dan menjadi dewa. Malam itu, seekor naga hijau datang ke mimpi kakekku. Ia berkata bahwa kakekku adalah dermawannya karena telah membantunya menjadi dewa. Dan sekarang kakekku bisa meminta satu permintaan yang dijanjikannya saat itu. Namun, kakekku berkata ia tidak mengharapkan kekayaan yang besar. Ia hanya ingin keturunannya hidup damai dan aman. Naga hijau itu setuju tanpa berpikir panjang. Selama bertahun-tahun setelah itu, keluarga kami makmur. Dan umumnya tidak ada yang pernah sakit parah. Sampai 30 tahun kemudian, hari kelahiranku, semuanya berubah. Ibuku sedang duduk di tempat tidur makan malam. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ia memegangi perutnya kesakitan. Detik berikutnya, seekor naga hijau muncul di halaman rumah kami. Ia berputar 3 kali sebelum menghilang. Anehnya, naga emas itu baru saja pergi. Detik berikutnya aku lahir. Ketika ayahku dengan gembira menggendongku dan mengamatiku dengan cermat, ia melihat tanda lahir merah di dadaku. Seperti ayam, seperti burung, dengan ekor yang panjang. Melihat itu, ayahku tersenyum lebar, dan segera berkata kepada kakekku, "Ayah, lihat, ini Phoenix, sebuah pertanda baik." Tetapi kakekku menatap keluar jendela dengan wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena ketika kakekku masuk ke dalam rumah, ia melihat naga emas itu masuk ke dalam tanah. Pepatah mengatakan, naga ying yang terlihat di langit membawa kekayaan tak terbatas. Naga ying yang masuk ke tanah sulit untuk menjamin keselamatan. Naga ying memberikan anak dengan tanda lahir Phoenix. Apakah itu berkah atau bencana? Masih belum bisa dipastikan. Kemudian kakekku pergi ke prasasti tanpa tulisan untuk membakar dupa dan menuangkan anggur. Prasasti ini terbawa banjir ke halaman kami. Pada hari ayahku lahir, prasasti di pintu. Posisi tertinggi akan tercapai. Prasasti terguling. Harta tak terhingga akan didapat. Karena leluhur keluarga Chen kami adalah praktisi supranatural. Kami tahu bahwa prasasti di pintu adalah pertanda baik. Sejak saat itu, kakekku membakar dupa dan menuangkan anggur ke prasasti setiap hari. Namun, kehidupan keluarga Chen tetap sama selama 10 tahun. Kecuali ayahku menikahi ibuku, prasasti itu tidak membawa keberuntungan bagi keluarga kami. Itu juga tidak membuat keluarga kami kaya. Tetapi kakekku berkata, dengan aku di keluarga, kami sudah sangat kaya. Selama beberapa tahun damai, keluarga Chen berkembang pesat. Semua ini tampaknya telah membuat kakekku melupakan naga ying yang masuk ke tanah. Sampai suatu hari, ketika aku sedang memberi makan dahuang, anjing kami, dengan tulang. Di halaman, seseorang berlari ke rumah kami dan bertanya, "Xiao Fang, apakah ada orang dewasa di rumah?"